calon saya bicara, cerita-cerita bagaimana menjawab problem. Oke, Bang. Itu yang saya lihat banyak di setiap masa Pilpres ketika selesai, masyarakat bilang janjinya presiden begitu. Oke. Bisa nggak bantuin saya? Oke, Bang, nanti sepertinya akan lebih menarik lagi perbincangan kita, namun kita akan membahasnya kekuatan dan kelemahan kedua paslon capres dan juga cawapres yang bisa dipertanyakan dalam bidang hukum, HAM, dan terorisme usai tahun pemimpin negeri ini akan jadi keunggulan Joko Widodo di debat pertama. Capaian kerja di bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme akan disampaikan, namun sejumlah catatan merah bisa menjadi titik serang. Bang Haris, kita lanjutkan lagi. Kita buka dulu dari pasangan nomor 01 ya, Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Kalau dari lihat tema pada hari ini adalah korupsi, ada salah satunya gitu kan. Kalau dilihat banyak kritikan pemerintahan Jokowi ini tumpul ke atas gitu kan. Nah, kalau misalnya Bang Haris sendiri melihat ini, kita lihat saja dari korupsi yang saat ini banyak sekali kepala daerah yang tertangkap gitu oleh KPK. Apakah ini memang korupsinya makin banyak dilakukan atau memang penegakan yang semakin terlihat lebih bagus gitu di tahun Presiden Joko Widodo ini? Kalau saya mau bilang begini, leadership-nya kurang. Satu, yang kedua kualitas orang yang ada di level pemerintahan ya, baik pemerintahan eksekutif maupun pemerintahan dalam arti yang luas, itu juga buruk. Gitu. Nah, untungnya ada penegakan hukum. Jadi dalam arti lain memang yang juga baik. banyak. Tapi gitu, itu dilakukan oleh yang... KPK ya, yang independen gitu. Meskipun KPK-nya sebetulnya kalau saya boleh kritik juga sedikit, KPK-nya banyak kerja di lapisan-lapisan daerah. Nah, di lapisan pusat yang tidak mengenal daerah atau tempat yang tidak mengenal daerah, itu ketika KPK mau kerja dihantam mereka. Menurut saya kasus ketika belum setahun Jokowi jadi, kita ingat kasus BW dan Abraham Samad kan, ketika mereka mengumumkan catatan atau status hukum terhadap Budi Gunawan yang waktu itu disebutkan namanya bakal menjadi Kapolri. Nah, itu kan hantamannya itu artinya dan dibiarkan oleh istana gitu, tidak ada sikap yang tegas sampai akhirnya mereka dirontokkan semua, terutama dua nama itu, dimasukkan lagi nama-nama dari luar yang di situ kelihatan mulai kualitasnya KPK di masa Jokowi jadi menurun. Kerja-kerja KPK untuk mengontrol, mengawasi, melakukan penindakan terhadap pemerintahan, terutama kalau pemerintahan yang terkait dengan kepentingan politik, itu jadi menurun. Tapi kalau kita lihat juga ini kan kasus Novel Baswedan gitu kan, sekarang kan memang pemerintahan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini, namun ternyata sampai sekarang juga belum terselesaikan gitu. Apakah memang ini hanya formalitas saja atau memang sudah dibentuk tapi belum ketahuan gitu? Kalau saya lihatnya tim yang baru dibentuk ini sebetulnya hanya untuk memberikan amunisi atau jawaban buat Presiden ya, Novel Baswedan. Karena Novel Baswedan, saya sejak jauh hari saya sudah memprediksi bahwa kasus Novel Baswedan ini akan di kuburan politik. Mengingat sikapnya Jokowi yang acuh dan cenderung menghindar untuk bertanggung jawab. Dan saya yakin dengan posisinya, Jokowi punya cukup informasi tentang siapa yang patut diduga melakukan kejahatan terhadap Novel ya, percobaan pembunuhan. Bukan hanya Novel juga gitu ya Bang, tapi dia juga sampai saat ini juga belum terselesaikan gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kasus itu belum juga terungkap dalam karena di Jokowi? sekitar Jokowi ini memang banyak orang yang punya problem serius soal hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya pihak Jokowi nuding pihak Prabowo sebagai pelaku atau yang bertanggung jawab terhadap penghilangan orang, penculikan, sebetulnya orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat di sekitarnya Jokowi juga banyak. Ada nama Hendro Priyono yang namanya dalam laporan soal penyelidikan Talang Sari. Lalu Munir juga dibunuh lewat operasi intelijen yang waktu itu Hendro Priyono bukan pejabat Kementerian campuran nasional ya. Apa mungkin ini yang menyebabkan Jokowi ini mendapatkan atau
era pemerintahan dari Jokowi ini mendapatkan rapor merah dari Komnas HAM? Rapor merah dari Komnas HAM, catatan serius ada 200 lebih catatan dari PBB. Ini salah satunya penyebabnya atau bagaimana? Sebetulnya dalam catatan PBB itu di UPR, Universal Periodic Review, setiap negara di dunia ini yang anggota PBB itu direview kan setiap 4 tahun setengah. Nah, itu ada banyak rekomendasi dari anggota Dewan HAM di PBB. Nah, itu ada 200 lebih dan ada 120-an, 130-an rekomendasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia, tapi juga tidak ada perkembangan hasil dari rekomendasi-rekomendasi tersebut. Nawacita banyak yang tidak dijalankan. Janji di Nawacita untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat nol besar hari ini. Rujuk kemana lagi? RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, harus direvisi di zaman Jokowi. Hanya karena untuk menghindari tanggung jawab yang sudah dia bikin janjinya di Nawacita. Tapi kan kalau tadi kita lihat itu adalah kasus-kasus yang memang sudah terjadi gitu ya. Kalau memang perlindungan dari zaman Jokowinya. Ya, di zaman Jokowi. Di zaman Jokowinya hampir 1.000 orang petani dipidana, dilaporkan ke polisi. Ya kan? Hanya gara-gara mereka melindungi tanahnya, tanah adatnya, tanah untuk mereka bekerja. Dalam agenda reforma agraria. Sudah hampir 1.000, belakangan reforma agraria perpresnya baru muncul. Oke, baik. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, berapa banyak meningkatnya orang yang dipidana karena kebebasan mereka dalam menyatakan ekspresi di sosial media, dituduhnya hoax. Ya, padahal kan? Itu adalah salah satu bentuknya dia, gitu ya? Betul. Definisi hoax saya kan juga sekarang kali. Kalau misalnya itu menentang pemerintahan, dia kena sanksi itu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang ada di sekitar pemerintahan atau sekitar kekuasaan, bagaimana? Oke, Bang Haris. Janji nanti kita lanjutkan lagi. Masyarakat adat. Nanti kita lanjut kembali. Kita lihat dulu nih bagaimana. Bersaksi di hadapan saudara-saudara, di hadapan para kiai, para ulama, para habib, para habaib, saya tidak ada niat sedikit pun mencari dari jabatannya saudara. Pelanggaran HAM masa lalu dan bagian dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru bisa menjadi titik sam bagi Prabowo Subianto. Publik juga menunggu bagaimana komitmen Prabowo Sandi terhadap penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Kita lanjutkan kembali Bang Haris. Nah, ini kan tadi Abang juga sempat katakan, kelemahan Prabowo adalah dilibatkan dari penghilangan atau rezim Orde Baru yang telah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Prabowo Subianto ini untuk meyakinkan masyarakat Indonesia agar bisa hilangkan kasus-kasus yang masa lalu ini agar negatif-negatif terhadap Prabowo bisa hilang gitu? Rumusnya kan kalau ada pelanggaran HAM yang berat atau pelanggaran HAM itu tanggung jawab negara untuk menyelesaikan. Kalau dia mau jadi presiden, kan ada pertanyaan. Kan nanti dia harus diperiksa juga. Nah, kalau menurut undang-undang, dalam proses hukum saat ini berkas Komnas HAM bisa ditindaklanjuti ke Kejaksaan Agung. Nah, apakah nanti Jaksa Agung yang akan dipilih itu berani memanggil Prabowo? Prabowo kan presiden, ya kan? Apakah nanti setelah Prabowo dipanggil besok Jaksa Agungnya dipecat? Gitu. Atau Prabowo-nya malam ini bisa bilang dia maunya apa? Jangan menghindar. Gitu. Jadi kan kalau misalnya memang tidak diselesaikan akan ada terus gitu ya sorotan publik terkait dengan hal itu. Kubunya Prabowo selalu bilang bahwa itu masa lalu dan isunya digoreng-goreng terus. Sekarang ada informasi lagi tambahan bahwa yang beberapa itu memang dilakukan penghilangannya oleh Prabowo, tapi sebalikan yang masih hilang dan belum kembali itu katanya operasinya Mabes Abed itu, yang mana pimpinannya adalah Wiranto, lempar ke Wiranto. Kan pengadilannya bukan ini, aturan di kampanye. Kebenaran itu harusnya diungkapnya di pengadilan. Pengadilannya belum ada. Nanti siapapun yang mau jadi presiden atau Prabowo ketika jadi presiden, bisa tidak dia dorong pengadilan itu? Dan mau tidak dia membawa dirinya ke pengadilan itu untuk diperiksa? Uji fakta itu. Tapi kira-kira menurut Bang Haris sendiri nih, kalau memang nanti Prabowo dan juga Sandi terpilih sebagai presiden dan juga wakil presiden, bisa kira-kira menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lalu yang sudah terjadi? Ya, bukan bisa atau tidak, harus diselesaikan oleh negara. Prinsipnya itu. Jadi kalau saya ditanya Jokowi juga maupun Prabowo,
optimis, saya sih pesimis. Tetapi kewajiban itu tidak akan hilang sedetik pun bagi siapapun yang jadi presiden. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan misalnya Prabowo yang jadi presiden, nah memang ada punya problem masa lalu. Bagaimana menyelesaikannya? Ya harus cari cara bagaimana satu temusan yang tidak mengurangi hak sedikit pun, hak publik, haknya keluarga yang masih cari tahu di mana mereka yang hilang. Ditemukan rumusannya bagaimana caranya. Tapi kan juga ada beberapa image negatif kepada Prabowo nih, seperti dipecat dari militer. Betul. Gitu kan, terus juga bagian dari rezim Orde Baru. Kira-kira Prabowo sendiri di dalam debat yang nanti akan berlangsung, apakah perlu menjelaskan sedetail mungkin? Harusnya begitu. Kalau saya sih berharapnya ke Prabowo maupun ke Jokowi, ya ada pengakuan dosa lah. Apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada masa-masa ketika mereka berkuasa. Prabowo nggak pernah berkuasa sebagai presiden, tapi Prabowo kan pernah jadi Danjen Kopassus gitu ya. Dan itu mereka harus utarakan bagaimana ke depan kalau mereka jadi presiden menyelesaikannya. Walaupun tidak ditanya dalam debat? Walaupun tidak ditanya dalam debat, nggak perlu ditanya. Katanya mau presiden, dia harus berani bicara. Bukan nunggu pertanyaan. Orang pertanyaan udah 86 kan semua kan. Kira-kira kalau misalnya memang mengaku gitu ya, Prabowo nanti akan bagaimana? Dari publik sendiri tanggapannya, apakah makin negatif atau justru dia akan mengaku dan mengawal? Harusnya ada perlombaan untuk mengaku, bukan perlombaan untuk dagang, mohon maaf, dagang kecap. Yang orang bilang, oh ini manis nih kecapnya nih, bukan itu. Mestinya berbasis konten. Masalah kita apa? Kalau ada pada diri mereka, akui. Dan itu memang ini nggak populis kampanye kayak begini, tapi buat saya orang yang kerja di hak asasi manusia, mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran supaya diselesaikan, ya kita capek lah, udah 2 tahun dari pemilu ke pemilu, dan kita harus berani lebih kritis, lebih tegas, lebih straightforward untuk bilang jangan mengulang-ulang apa 5 tahun lalu, jangan mengulang-ulang jamnya SBY, jangan mengulang-ulang ya ini terutama kan di masa SBY, masa 5 tahun lalu, ini kampanye soal hak asasi manusia kan makin buatlah perjalanan baru yang lebih baik gitu dan lebih terbukti gitu ya, bukan hanya janji-janji. Kita harus berubah gitu. Saya posisi saya netral dan saya tidak mau memilih dua-duanya karena dua-duanya punya masalah hak asasi manusia. Tapi kalau dari diantara keduanya ada yang berani melakukan pengakuan dosa dan jelas dari pengakuan dosa itu mereka mau apa, simulasikan, jelaskan. Mereka punya waktu sampai pertengahan April. Apa yang akan lakukan soal penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dengan terbuka, bukan mengiming-iming. Kalau memang itu dijelaskan, slogan. Kalau memang itu dijelaskan akan ada image positif kepada Prabowo. Karena publik akan merespon dan itu membuka ruang dialog. Di situ akan ada kesempatan lagi lebih luas untuk menjelaskan, meyakinkan dia bisa menunjuk nanti kalau saya jadi presiden nih jaksa agung saya, ini Kapolri saya misalnya, atau siapa lagi tim hukumnya dalam pemerintahan. Oke Bang, sekali lagi. Begitu. Nih kan ini Prabowo juga ingin memutus KKN dan juga nepotisme. Kira-kira jika dilihat dari rekam jejaknya, gimana, apakah mampu untuk memutus hal itu? Iya, ini kan datang dari dua kubu, datang dari partai politik. Prabowo, Partai Gerindra itu anggotanya banyak juga jadi kena di kasus korupsi kan di KPK. Nah, sejauh mana dia nanti bisa menjamin timnya profesional bukan orang partai. Jokowi dulu 5 tahun lalu bilang tidak ada utang budi, tidak ngambil dari politik. Namun ternyata nyata-nyatanya terbalik 180 derajat. Gitu ya. Nah, ini problemnya politik di Indonesia karena mereka itu maju dengan konsesi-konsesi dukungan dari kelompok bisnis, partai politik. Melihat dari dua kubunya ini bagaimana? Ya, optimis nih kira-kira untuk bisa memutus nepotisme dan juga KKN di Indonesia. Saya sih pesimis ya dalam soal penegakan hukum dan HAM pada dua paslon ini cukup pesimis. Makanya mesti masyarakat mesti ikan malam ini. Baik pemirsa dan juga Bang Haris, tadi kita sudah dengarkan sama visi dan misi dari kedua pasangan calon gitu ya. Ada yang Indonesia Maju dan juga Indonesia Menang. Bagaimana menurut Bang Haris sendiri melihat kedua visi dan misi dari kedua paslon tadi? Ya umum, kalau satu Jokowi mau lari dari
tanggung jawab atau pemenuhan atau perlindungan hak sipil dan politik. Lalu dia bilang kita fokusnya ke hak ekonomi sosial budaya dan juga hak atas pembangunan. Dalam konsep HAM, hak atas pembangunan itu di dalamnya juga termasuk hak sipil dan politik. Jadi hak atas pembangunan itu muncul konsepnya untuk memadukan hak-hak sipil dan politik dan juga ekonomi sosial budaya. Itu satu. Yang kedua, dia mengakui tadi bahwa tidak gampang. Nah, dia tidak menjelaskan, atau nanti kita lihat di sesi berikutnya. Apakah kegagalan dia 5 tahun itu penyebabnya apa? Dia bilang buktinya tidak ada. Oh salah, bukti masih banyak, korban-korban juga masih ada, saksi-saksi masih ada. Atau pernah atau tidak dia menunjukkan selama 5 tahun kemarin upaya untuk mencari bukti itu. Dia bilang bukti itu susah dari mana? Kemarin minggu lalu Kejaksaan Agung mengembalikan berkas Komnas HAM. Catatannya apa? Kalau kata Komnas HAM tidak ada catatan dalam pernyataan pers minggu lalu. Sekarang kalau si siapa nih? Prabowo mengasumsikan bahwa penyelesaian atau penegakan hukum itu membutuhkan perbaikan institusi. Ya. Berapa lama perbaikannya? Berapa lama korban dan masyarakat harus tunggu perbaikan tersebut? Tapi kan tadi Prabowo bilang kalau memang dia akan menegakkan hukum itu dengan cara mensejahterakan dulu ya terlebih dahulu. Itu gitu. dia makanya mensejahterakan dulu. Dan tadi sebelumnya dia bilang untuk mensejahterakan sebagai syarat untuk institusi penegak hukumnya menjadi bisa bekerja. Ya, itu kan dari akarnya yang menjadi akar. Dari akarnya. Masalah buruknya institusi penegak hukum di Indonesia bukan sekedar soal korupsi yang bisa dijawab dengan gaji. Kalau orang yang korupsinya misalnya 10 miliar atau 5 miliar, apakah gajinya setiap bulan harus 5 miliar? Tidak. Rasio seperti apa? Nah itu tadi saya bilang, ini semua statement waktunya juga terbatas, tetapi memang pada akhirnya tidak kelihatan simulasi-simulasi yang kira ada tema unggulan yang digambarkan dan diceritakan bagaimana jalannya. Kalau misalnya Prabowo berusaha menggambarkan simulasi tersebut dengan 2 cara, memperbaiki institusi dan juga mensejahterakan. 2 poin harus dikritisi. Tapi kan juga tadi Prabowo bilang tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan. Apakah nanti itu kan bahasa Anda googling, Anda cari juga muncul. Artinya itu kalimat yang biasa, nggak ada yang spesial. Dari kedua visi tadi, dari dua paslon, apakah memang itu menjadi angan-angan ataukah memang kalau yang statement kayak begini menurut saya kalau kita lihat acara-acara demonstrasi, mahasiswa juga jauh lebih cerdas orasinya dibandingkan 2 paslon yang ada ini. Yang ditentukan oleh masyarakat nih. Kalau tadi kalau misalnya melihat tadi impian gitu kan memang mahasiswa tadi pasti lebih baik ya, lebih pintar gitu daripada tadi. Kalau yang dibutuhkan oleh masyarakat, kira-kira visi seperti apa sih yang dibutuhkan dari kedua paslon tersebut? Kalau Jokowi tadi visinya cenderung untuk mengalihkan kesalahannya, seperti dugaan kita tadi sebelum mereka mulai, gitu. Yang agak terlihat Prabowo mengasumsikan penyelesaian kasus atau penyelesaian atau penegakan hukum itu membutuhkan gaji para petugas penegak hukum dinaikkan lebih dahulu. Apakah ini surprise-nya juga nggak tahu. Tapi apakah itu angan-angan atau memang bisa nanti akan menjadi kenyataan gitu? Naikin gaji itu kan sudah dilakukan beberapa kali. Misalnya saya kasih contoh dari informasi yang saya tahu soal Kejaksaan Agung. Gaji remunerasi mereka sudah dinaikkan beberapa tahun yang lalu zamannya Pak Bas Arif. Itu kan masa periode dari reformasi juga. Tapi problem bahwa di Kejaksaan Agung masih ada korupsi, iya. Ya kan, dugaan-dugaan itu pelemahan penegakan hukum. Iya. Jadi kalau mau dijawab dengan menaikkan gaji, nggak serta-merta seperti itu. Sebetulnya harusnya dibalik kalau pada tesis pidatonya si Prabowo. Lakukan pencegahannya seperti apa, dan penegakan hukum untuk memerangi, menunjukkan kedisiplinan bangsa, ya kan, dan budaya itu tercipta. Otomatis sudah budaya tidak korupsi itu tercipta, nggak dinaikin gajinya juga nggak ada korupsi kok. Gitu. Jadi tindakan pencegahan terlebih
standarnya terlebih dahulu. Betul. Mungkin yang bisa menunjukkan dilakukan bahwa ada penegakan hukum. Tapi negara ini, bangsa ini butuh berderu penegakan hukum terhadap mereka yang berkuasa dan menyalahkan kekuasaannya itu. Baru dibawa nanti orang ikut. Oh iya, yang berkuasa jadi hukum apalagi saya, kan gitu kira-kira. Atau, nah ini baru adil, semua dihukum. Kalau tadi kita lihat Jokowi gitu ya, kan terlihat Kalau Jokowi menghindari dari kesalahan, tapi kan tadi visi dan misinya untuk Indonesia lebih maju gitu. Ya, gimana mau maju? Memang sudah ada yang maju, ada yang tidak. Gitu, dari visi misalnya dia bilang pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah di daerah tanahnya rakyat banyak diambil. Dia bilang dengan pemenuhan hak-hak atas tanah, bagi-bagi sertifikat, iya, ya kan. Tetapi dia tidak bagi-bagi tanah buat rakyat yang melakukan kerja-kerja ketahanan pangan. Sertifikat yang dibagikan itu kan program Rona yang ada di kantor BPN kabupaten, yang dia belum jadi presiden juga kantor agraria itu atau kantor BPN udah bagi sertifikat kok. Cuman sekarang dibikinin panggung, presidennya datang seolah-olah ini programnya dia. Nah, tetapi di sisi yang lain ada banyak orang yang tanahnya diambil, diduduki, berkonflik dengan perusahaan, tidak diselesaikan. Mana penjelasannya? Nggak ada. Oke. Ya, pemirsa dan juga kita kembali lagi. Kita tadi melihat inilah debat pertama gitu ya. Ada hukum dan juga HAM yang dibahas dalam sesi tadi. Nah, kita lihat dari hukum terlebih dahulu, di mana tadi Prabowo dan juga Jokowi ini sempat berbincang terkait dengan kepastian hukum yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Menurut dari Bang Haris sendiri, bagaimana, apakah sudah menjawab kepastian hukum yang sudah program-programnya? Ya, tapi itu tadi yang saya bilang, mereka itu coba jadi pertama begini, ini salahnya KPU. Kenapa? KPU kasih kisi-kisi dan mereka jadi seperti punya daftar contekan jawaban dan tinggal membaca. Jadi begitu di counter, mereka semua nggak siap, ya kan? Nah, contoh misalnya soal tumpang tindih peraturan dulu dan lain-lain. Nggak usah ribet-ribet. Itu di Kementerian Hukum dan HAM juga ada dirjennya, Dirjen Perundang-undangan. Kasih tugas ke dia, suruh kerjasama dengan BPHN. Buat apa bikin lembaga baru? Gitu. Yang dia bilang apa tadi Jokowi bilang ya? Ada suatu badan legislasi nasional gitu ya? Nah, itu dibikin, budgetnya dari mana? Sudah ada Dirjen Perundang-undangan dan BPHN tugasnya apa? Ya kan? Nah, selama ini petahana tuh nggak enak, harus menjelaskan ngapain aja selama ini. Nah, di DPR yang mana juga pihak oposisi penantang nomor 2 juga ada partainya, itu 4 tahun 5 tahun terakhir ini adalah DPR yang paling buruk dalam berlegislasi. Mereka tidak bahas. Tapi kan tadi mereka juga bahas akan melakukan harmonisasi, sinkronisasi ya, gitu ya. Tapi harmonisasi, sinkronisasi itu ya kan sudah ada bagiannya. Jadi menurut saya simpel. Mestinya mereka masuk kepada topik-topik seperti apa saja yang harus diharmonisasi. Itu satu. Yang kedua tadi soal penegakan hukum. Ya. Bener kan, malu-malu kucing. Meskipun internal tinggi menyindir kasus Ratna Sarumpait. Ya. Mestinya itulah berapa gambarannya, ya kan? Ada banyak. Dia hanya mengambil contoh-contoh yang dia hanya tahu. Dia tidak bisa menggambarkan foto nasional kita tentang bagaimana penegakan hukum yang gitu. Nah, dibalasnya dengan kasus menanyakan laporan. Dia pernah ketemu ombudsman, tidak menanyakan laporan, ya kan? Dia pernah ketemu dengan organisasi bantuan hukum kayak YLBHI. Tapi tadi kata Jokowi bilang kalau memang sudah dilaporkan akan kita tindak. Sudah dilaporkan, tidak ada yang ditindak. Itu artinya? Tanya aja sama tim penanganan konflik agraria di kantor KSP, Kepala Staf Kepresiden. Ada semua orang-orangnya di situ.
Orang itu dimasukkan nggak ke presiden untuk menjawab masalah ini? Nah ini yang menurut saya ada pembohongan-pembohongan ini, menggunakan fakta-fakta yang mengamankan dirinya atau memudahkan dia untuk menyerang orang itu. Gitu. Oke, kalau HAM nih, tadi kita juga bahas tentang HAM. Disabilitas. Ya, disabilitas. Ya kan? Masa acuannya cuma soal penghargaan di ASEAN Para Games. Menurut saya kalau presiden itu baca undang-undang yang baru disahkan itu, baca konvensi internasional yang baru dibuat dan sudah diratifikasi oleh Indonesia, ada 360 derajat bagaimana upaya lebih sebuah negara yang meratifikasi untuk memastikan ya kalau orang-orang disabilitas itu bisa sejajar bukan dalam tindakan tetapi dalam hasilnya harus sama karena dia sama-sama manusia, tapi karena dia punya sejumlah situasi maka yang harus dibangun gitu ya kan. Bagaimana misalnya memastikan pendidikan kan bukan sekedar dikasih beasiswa. Buat apa orang disabilitas dikasih beasiswa, dia pergi ke kampus, tapi kampusnya nggak ada alat-alat yang memudahkan dia. Kan tadi juga sudah dibilang sama Pak Jokowi juga, memang sudah ada beberapa kota gitu ya. Apakah itu memang tidak cukup atau masih perlu ditingkatkan seperti apa? Bukan soal ditingkatkan, agenda konsepnya seperti apa, jadi memang belum jelas gitu. Ini presiden yang ngomong, bukan wali kota. Kalau dia bermental wali kota sih silakan aja. Tapi kalau sebagai presiden, dia harus menggambarkan bagaimana secara komprehensif memastikan mobilisasi itu ada, bangun dalam kurun berapa tahun. Mestinya gampang pertanyaan-pertanyaan kalau udah dapat contekan begini gitu. Saya juga tahu siapa yang bisikin, siapa yang nyiapin jawaban. Saya nggak yakin jawaban-jawaban itu semua datang dari mereka gitu. Tapi kan tadi juga ada ngomong berbicara tentang diskriminasi gitu ya. Nah kalau soal yang beragamnya Indonesia, yang soal beragamnya Indonesia gampang. Gimana tuh? Contohnya satu misalnya, bagaimana perlindungan terhadap kelompok-kelompok berkeyakinan, ya kan? Bukan mengulang-ulang menyatakan bahwa iya negara kita besar. Kalau itu nggak usah, anak SD di pelajaran PPKN udah belajar soal itu, ya kan? Kalau begini caranya, bener duga saya paslon ini bercanda aja, gitu. Mestinya dia bicara bagaimana undang-undang kita hanya mengakui 6 agama, tetapi dalam realitanya kita oleh UNESCO ini dikatakan sebagai negara yang paling kaya suku. Dan suku, ada agama-agama suku. Bagaimana melindunginya? RUU Perlindungan Masyarakat Adat nggak disahkan oleh Jokowi. Tadi kan Jokowi juga mengajak persaudaraan gitu ya kepada masyarakat Indonesia. Udahlah, presiden nggak usah ngajarin persaudaraan. Ya kan Republik ini belum berdiri, Nusantara udah ada. Dalam Nusantara sudah ada persaudaraan itu. Sekarang konkretnya, ini kan pertanyaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah bagaimana negara hadir ke rakyatnya untuk memastikan keberagaman itu dilindungi, keberagaman itu semakin diproteksi. Nah, ada kesempatan-kesempatan RUU Perlindungan Masyarakat Adat tidak disahkan oleh Jokowi, tidak dijelaskan. Tapi begitu si nomor 2 harus menanggapi, nomor 2 yang harus memulai menjelaskan, nomor 2 juga tidak menagih. Kenapa undang-undang RUU Perlindungan Masyarakat Adat ini tidak disahkan? Jadi apakah kalau nanti dia berkuasa dia mau mengesahkan itu? Jadi dalam arti lain tadi tidak menjawab apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu dia tadi yang saya bilang. Apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di depan mata masyarakat, apa yang harus dijawab oleh masyarakat, tidak dipotret mereka wilayah-wilayah yang abstrak bahasanya. Kalau ada pelanggaran hukum, laporkan kepada saya. Okay. Dalam kasus novel, dilaporkan ke dia urusan polisi. Oke. Nah sekarang giliran si nomor 2 nanya bahwa ada masalah ini, ada masalah itu. Kalau saya tahu nanti saya perintahkan. Loh kan terbalik-balik nih si Jokowi. Oke, baik. Gitu. Anda kembali bersama kami di Nusantara Pemilih Debat Capres Cawapres 2019. Bang Haris, kita lanjutkan kembali. Tadi yang dibahas adalah tema korupsi dan juga terorisme. Masalah
korupsi nih. Kita bahas terlebih dahulu korupsi, di mana ada strategi untuk mengurangi biaya politik itu salah satunya adalah dilakukan dengan cara-cara yang berbeda gitu ya. Kalau kita lihat dari Jokowi ini adalah dengan menyederhanakan proses dan juga integritas seseorang itu harus ditingkatkan. Namun kalau dari Prabowo perlu ada langkah naikin gaji. Ya, naikin gaji dari ASN. Ini ada tanggapan dari Bang Haris sendiri. Si Prabowo nggak berkembang dari konsep itu ya, 02, cuma naikin gaji, itu aja. Sementara Jokowi 01 lebih ada soal apa tadi yang menarik itu integritas, ya, merit system. Merit system. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, dia sebagai petahana, dia tidak menjelaskan apa yang dia sudah kerjakan. Tapi kalau dia mau memimpin ke depan, dia harus ungkapkan yang lama, kesalahannya di mana, ke depan mau bagaimana. Saya kasih contoh, merit system ya, oke. Coba cek komisaris-komisaris BUMN itu isinya siapa? Siapa Kan tuh, Bang? tim suksesnya Jokowi. Oke. Nah, itu apakah merit system itu kan artinya orang ditunjuk berdasarkan kapasitas, kemampuannya teruji, ya kan? Nah, apakah kepada tim suksesnya? Tapi tadi dia membahasnya adalah itu bagaimana? ASN yang dibuka secara transparan gitu dan bisa dilihat oleh masyarakat luas. Iya, tapi kan BUMN ini itu kan juga badan-badan usaha yang dimiliki oleh negara, ya kan? Gitu. Buat apa dia menerapkan nanti ke ASN, tetapi untuk BUMN diisi oleh seolah-olah jabatan politis? Gitu. Pertanyaannya kan tadi bagaimana menanggulangi soal biaya politik atau biaya kejahatan atau kejahatan dengan berbiaya itu? Bahas ya dengan masalah. Betul. Nah, yang menarik sebetulnya aset. Ya, aset. Nah, saya tahu betul bahwa soal aset itu adalah isu yang tertutup, tapi sebetulnya itu adalah isu yang penting. Kejahatan di sana itu ada potensi negara mendapatkan keuntungan. Ya, nah ini bagaimana tidak dibahas, dan di situ aset itu memang digelapkan oleh banyak aparatur negara, ya kan? PPA ya, Pusat Kejaksaan Agung itu prediksi ya ada 160 triliun aset yang disebutkan dalam putusan-putusan pengadilan data maupun pidana yang harusnya dikembalikan kepada negara, ya kan? Pada zamannya SBY dulu PPA berhasil menangkap aset 1,2 triliun, tetapi ketika masuk ke zaman Jokowi 1.200 miliar itu turun pas Jaksa Agungnya Prasetyo hanya 60 miliar lebih, 68 miliar. Dari 1.200 jadi 68. Apa yang terjadi dengan Kejaksaan Agung? Kenapa mereka gagal atau dikemanakan aset-aset itu? Nah, jadi menurut saya bukan sekedar merit system, bukan sekedar gaji, tetapi objek korupsinya dijaga atau tidak. Tapi kan tadi Prabowo sempat bilang gitu ya, kalau memang gaji kecil itu bisa memicu timbulnya korupsi. Betul. Tapi kan juga dibantah sama Jokowi, ya kan? Diuntungkan karena petahana, bahwa dia bilang bahwa gaji-gaji itu sudah cukup. Saya bisa sepakat di situ dengan Jokowi, tetapi pada hal-hal yang lain, distribusi gaji, ya kan? Atau misalnya bagaimana membangun kualitas tadi soal merit system dan lain-lain. Guru honorer demo depan istana, nuntut gaji naik, nuntut supaya diangkat. Barang dalam mereka itu mungkin ada yang punya kapasitas yang cukup, tapi tidak diciptakan merit system untuk mereka untuk direkrut. Gitu. Jadi saya cuma mau menggambarkan soal korupsi ini bukan sekedar soal gaji, bukan sekedar soal merit system, tetapi ada juga orang di sana yang tidak dapat kesempatan. Ada orang-orang baik yang tidak dapat kesempatan di sini. Karena menuju merit system itu hanya orang-orang yang punya kapasitas sikut-menyikut bisa ada di situ. Bagaimana menciptakan orang-orang yang baik, orang-orang yang berani, orang-orang yang punya integritas bisa masuk dalam seleksi tersebut. Berarti dalam arti lain baru dia berurusan dengan merit system tadi itu. Baru nanti begitu terus dikasih gaji yang besar. Nah ini paslon 2 ini hanya berpikir soal basis pada gambaran-gambaran, tidak merujuk pada gambaran aktual.
kasus yang konkret. Oke, kita langsung beralih lagi tema Terorisme. dari Jokowi juga Prabowo ini berdua ingin atau ingin menggencarkan deradikalisasi, gitu kan? Itu bagaimana? Apakah memang sudah cukup dari program-program yang telah deradikalisasi itu bahasa penghalusan atau bahasa dari counter violent extremism, CVE. Counter violent extremism ini atau deradikalisasi ini program global. Ya kan, salah satu motornya Amerika, Australia, gitu-gitu ya. Benar kata Prabowo gitu ya. Jadi saya cuma mau bilang ini isu global. Terorisme isu global, counter terorisme juga isu, ya kan? Tidak ada yang bisa kita tangkap, kita tanya, ngomong tuh nyamuk. Dia juga bilang bahwa itu adalah musuh bangsa. Tadi Prabowo ya kan? sama Sandi bahwa bilang mau memetakan apa kira-kira hari ini tidak hari ini karena pertanyaannya begini loh tadi. Pertanyaannya itu adalah bagaimana isu HAM tadi itu dijaga dalam soal counter terorisme itu. Ya kan? Dalam soal memerangi terorisme ini. Nah, ini nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab gitu loh, ya kan? Ada yang mau jawab tapi bahasanya terlalu umum. Prabowo, ada terorisme itu muncul karena soal ketidakadilan, soal kemiskinan. Iya, kita tahu. Nah, bagaimana menjawabnya? Bagaimana mengimplementasikan? Bagaimana membuat simulasi dalam penjelasan tadi seharusnya bahwa ada penegakan hukum terhadap para teroris, tetapi deradikalisasi lewat penguatan ekonomi. Kita kan punya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Oh iya. Apa? BNPT. Apa bedanya? Salah satu deputinya adalah bidang pencegahan. Apa hasilnya? Berapa banyak duit dikeluarkan? Jokowi nggak bicara. Prabowo juga nggak ngeritik soal itu. Kenapa terorisme masih ada? Jadi masih besar gitu untuk Indonesia. Bukan masih menjadi PR besar. PR ini depan. Menjelaskan itu. Anda masih bersama kami di Jawa Pos TV, pemirsa dan juga Bang Haris. Kita lanjutkan kembali. Tadi ada perbincangan terbuka ya dari kedua paslon itu kan. Ada yang bertanya tentang inkonsistensi dari keterlibatan perempuan gitu. Bagaimana tanggapan dari Bang Haris sendiri? Pertanyaan Jokowi mengecewakan ya, hanya nanya soal struktur partai gitu. Menurut saya itu terlalu kecil, terlalu remeh-temeh. Mestinya Jokowi bisa tanya ke Prabowo soal kondisi perempuan, apa bacaannya Prabowo di Indonesia hari ini, gitu. Dan menurut saya kalau Jokowi andalkan bahwa punya Sri Kandi, menteri-menteri itu pejabat publik, yang harus dilihat adalah produknya, gitu. Jadi ketika produknya bagus, baru dilihat nilai plusnya pada soal keperempuanannya itu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya sekedar memberikan penekanan pada identitas gendernya saja tanpa melihat produknya, saya ya salah konsep melihat perempuan Jokowi dalam arti ini. lain tadi omongan dari Prabowo ini benar juga gitu ya, bukan hanya perempuannya dibanggakan tetapi juga apa yang dilihat gitu ya. Padahal ada pesan-pesan penting di negeri ini soal perempuan. Seperti? Ada perempuan-perempuan yang mencari keadilan, banyak perempuan-perempuan yang jadi korban pelanggaran HAM, ya kan? Itu sih dibahas, ya kan? Kartini dari Kendeng yang dikecewakan oleh Jokowi, dan Prabowo juga harusnya bisa menanyakan itu, tapi tidak ditanyakan, ya kan? Ada bagaimana kondisi mama-mama di Papua, ya kan? Mestinya Prabowo tanya soal bagaimana pasarnya mama-mama di Papua. Kenapa pasarnya mama-mama itu budgetnya lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur di Papua? Padahal antropologi orang Papua, pasar mama-mama itu jauh lebih penting dibandingkan dengan infrastruktur. Memang infrastruktur lebih mahal dibandingkan dengan pasar mama-mama. Tetapi konektivitas yang dijadikan dasar oleh Jokowi untuk bangun infrastruktur itu
tidak menggambarkan kepentingan Papua atau perempuan-perempuan Papua. Nah, di Indonesia ini kondisi perempuan banyak angle-nya yang bisa dilihat secara lebih mendalam dan lebih akurat untuk diperdebatkan. Kalau nanya hanya sekedar soal jumlah perempuan di dalam struktur partai politik, itu memang sekedar ingin membuat Prabowo tidak populis. Ya Seharusnya kan? yang Ada Ibu Marsih, perempuan nih, yang sudah 12 tahun di depan istana, tapi tidak ditemui oleh Jokowi. Perempuan. Lalu mau membanggakan soal tim seleksi KPK yang perempuan semua. Lah hasilnya lihat, 5 pimpinan KPK nggak bisa ngurusin kasus novel, ya kan? Jadi lihat produknya dong, jangan cuma sekedar lihat identitasnya. Saya pro pada perempuan, ya kan? Tetapi kalau seorang pejabat publik seperti presiden, ketika dia bicara perempuan dan dia membanggakan orang di sekitarnya daripada melihat perempuan yang ada di lapangan, maka yang di sekitarnya itu adalah pejabat publik. Ya kan? Nah, harus lihat produknya apa kontribusinya Menteri Kelautan, hitung, sampaikan berapa jumlahnya produknya menteri-menteri yang perempuan itu dalam kontribusinya buat bangsa ini. Kalau tadi kata Rizkan ini adalah pertanyaan remeh gitu ya. Iya. Kalau memang yang tidak remeh itu seperti apa sebenarnya? Tadi makanya tadi saya bilang harusnya dia memulai dari satu ada kapasitas perempuan seperti ini ya, di Indonesia ini mau kita apakan? Ada perempuan yang mencari keadilan, betul, janda-janda suaminya dibunuh atau yang tidak jelas statusnya karena suaminya dihilangkan di Aceh karena darurat militer, ya kan, pada zamannya Megawati. Bagaimana itu dijawabnya? Jadi saya udah gambarkan sama mama papa sekarang di Aceh. Ibu Sumarsi, ya, perempuan-perempuan masyarakat adat yang mencari, yang terancam hidupnya, kan? Ada perempuan-perempuan masyarakat adat yang sungainya mati, sumber airnya ditutup dan mereka kekeringan dan mereka jawab untuk cari air di tempat yang lebih jauh, tapi mereka juga harus melayani suami untuk masak, rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu problem-problem yang ada di lapangan. Kalau nanyain kasus-kasus perempuan yang memang sampai saat ini belum terselesaikan gitu ya. Betul, soal kematian ibu, apalagi dalam proses kelahiran. Apalagi pelanggaran HAM yang dilakukan perempuan di Aceh gitu kan, pasti banyak sekali yang harusnya memang bisa diselesaikan. Nah, daripada mendiskusikan hanya sekedar untuk membuat Prabowo tidak populis, mestinya diskusi seperti itu, membahas yang tema-tema yang ada di lapangan tadi itu, bukan kelas elit yang ada di partai dan kelas atas yang ada di level Menteri, kabinet. Masyarakat bingung. Perempuan-perempuan yang ada di masyarakat gitu ya? Kan Jokowi sendiri yang suka keliling ke kampung-kampung. Nah, nggak ada yang hafal. Sekarang kalau masyarakat melihat ini, si Jokowi bicarakan menteri, atau Jokowi nanya soal pengurus partai, nggak semua warga negara Indonesia ini pengurus partai. Tapi secara keseluruhan nih, menurut Bang Haris sendiri sebenarnya dari masyarakat Indonesia yang ingin diharapkan dapat gitu dari dalam debat capres kali ini apa sih? Kalau saya sih merasa saya punya pengalaman berhadapan dengan masyarakat di level di masyarakat bawah lah ya, masyarakat yang jadi korban, masyarakat yang mencari keadilan. Kalau debatnya kayak begini mah nggak ada yang masuk ke tema mereka, tidak ada yang menjadi simpul dari kebutuhan mereka. Kalau semua slogan aja, hukum itu menciptakan kepastian. Sandiaga Uno ujung-ujungnya selalu bicara soal usaha, hukum sebagai ujungnya untuk usaha. Tadi ada juga soal reformasi hukum. Anda tahu nggak reformasi hukum di zaman Jokowi itu cuma 1 kali, kebijakan reformasi hukum, yaitu mempermudah izin-izin usaha, mempermudah izin pengurusan SIM, surat izin mengemudi, ya kan? Menambah jumlah penjara, padahal penjara bukan karena jumlahnya kurang, tapi manajemennya bobrok, nggak dibahas. Jadi slogan semua bicara reformasi hukum, slogan isinya apa? Orang tua hebat nih, padahal setelah Jokowi jadi presiden,
Reformasi hukum itu cuma itu, mempermudah izin-izin usaha. Berarti dalam arti lain memang debat kali itu belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Indonesia gitu ya? Tidak menjawab persoalan yang ada di bawah alam sadarnya masyarakat. Berarti Bahwa masyarakat nonton menikmati mungkin iya. Dan tepuk tangan, weh calon saya. Gitu. Tapi kan bukan berarti dia mendukung, bukan berarti ketika dia mendukung, itu si orang didukung itu menjawab masalahnya dia. Berarti yang harus dipersiapkan untuk debat selanjutnya kira-kira apa? Aduh, saya juga nggak tahu ya. Banyak banget kayaknya yang harus dipersiapkan kalau lihat mereka begini. Jadi Tapi ya optimis menurut saya akan memang bisa menjawab. Mungkin kan masih ada beberapa debat lagi selanjutnya. iya, memang masih ada beberapa debat lagi, dan beberapa debat ke depan itu tetap krusial untuk dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Karena hukum itu sebenarnya lintas batas. Apalagi nanti ke depan temanya bulan depan lingkungan hidup, soal pangan, infrastruktur. Selain bicara ekonomi, di situ infrastruktur ada soal sosial di sana. Baik. Persoalan efektivitas, persoalan bisnis. Oke, akan banyak yang harus dipersiapkan Tadi lagi. soal gitu korupsi untuk... juga tadi lupa tuh soal bisnis. Jadi bicara korupsi hanya pada ASN. Padahal sekarang ini banyak korupsi karena praktek-praktek bisnis. Oke, baik. Kolaborasi bisnis dengan aparatur atau pejabat politik itu banyak sekali. Nah, Baik. itu tidak dibahas. Oke, baik. Terima kasih Baik, Bang Haris Sama-sama, atas terima kasih perbincangannya malam ini. Semoga saja bisa kita bisa menginspirasi juga ya, bisa memberi petunjuk Gaduh, juga untuk masyarakat Indonesia. Malam ini untuk sosmed menentukan gaduh pilihan. ini. Untuk menentukan pilihan Iya, dan iya. juga terima kasih telah menemani saya dalam debat pertama Capres Cawapres. Baik. Sukses terus untuk Bang Haris.